Presiden Joko Widodo meminta para pemimpin ASEAN menindak tegas kejahatan perdagangan manusia dan ini menjadi salah satu kesimpulan di akhir KTT ASEAN Labuan Bajo. Presiden mengatakan Indonesia ingin melihat ASEAN kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, dan tetap memegang peran sentral di kawasan Asia Tenggara. Kepala negara pun yakin para pemimpin ASEAN memberikan perhatian pada hal-hal yang menyentuh kepentingan rakyat, termasuk untuk melindungi pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Implementasi mengenai masalah Myanmar, Presiden menegaskan Indonesia siap berbicara dengan junta militer Myanmar serta pihak-pihak terkait di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Kabar lainnya pemirsa, berkas kasus pembuatan KTP WNI untuk 2 warga negara asing di Bali dilimpahkan Kejaksaan ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan. Pelimpahan berkas perkara tahap 2 ini juga sekaligus penyerahan para tersangka dan barang bukti ke Pengadilan Tipikor. Dalam kasus ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni 2 warga negara asing, yakni WNA Suriah bernama Muhammad Nizar Again dan Kirnin Rodion, warga negara asing asal Ukraina, I Ketut Sudana, pegawai honorer Disduk Capil Kecamatan Denpasar Utara berperan sebagai pembuat data dan foto KTP. Wayan Sunario membuatkan KK dan akta kelahiran palsu dan menginputnya dalam data kependudukan serta tersangka Nur Kasinayati sebagai penghubung. Sementara seorang oknum TNI yang juga terlibat telah diproses hukum secara internal oleh Pomdam Udayana. Kepemilikan KTP oleh warga negara asing ini terungkap setelah keduanya terjaring razia warga negara asing dan ternyata memiliki KTP WNI, KK dan akta kelahiran dengan nama yang berbeda. Keduanya mengaku membuat KTP untuk membuka usaha dan telah membayar uang total senilai 30 juta rupiah untuk mendapatkan KTP tersebut.